Pengadilan Negeri Jakarta Timur kembali menggelar sidang lanjutan kasus tes swab palsu di Rumah Sakit Umi Bogor dengan terdakwa Rizik Syihab pada Rabu tanggal 14 April. Wali Kota Bogor Bima Arya menjadi salah satu saksi yang dihadirkan pihak jaksa penuntut umum pada sidang kali ini. Dalam kesaksiannya, Bima Arya Sugiarto menyebut bahwa kondusivitas di Bogor sempat terganggu setelah Rizik Syihab dikabarkan dirawat di Rumah Sakit Umi Bogor. Bima mengatakan, terganggunya kondusivitas itu disebabkan oleh ramainya polemik di berbagai media. Selain itu, juga ada aksi unjuk rasa oleh masyarakat dan mahasiswa terkait kasus tersebut. Terkait hal ini, Bima Arya mendatangi Rumah Sakit Umi untuk mengetahui kondisi Rizik Syihab. Bima Arya juga ingin memperjelas kondisi Rizik Syihab melalui tes swab karena Rizik dikabarkan terjadi kontak erat dengan orang-orang yang dinyatakan positif COVID-19. Bima Arya mengungkapkan, Satgas COVID-19 Bogor dan RS Umi sempat sepakat melakukan tes swab terhadap Rizik Syihab. Namun, tes itu tidak jadi dilakukan lantaran Habib Rizik dan keluarga sudah menjalani tes swab diam-diam dan menyembunyikan hasilnya. Dalam sidang eksepsi sebelumnya, Rizik Syihab sempat menyalahkan Menko Polhukam dan Wali Kota Bogor Bima Arya dalam kasus pidana yang dihadapi Rizik Syihab. Menanggapi hal ini, Wali Kota Bogor Bima Arya menyatakan siap menunjukkan fakta dan bukti terkait kasus tes swab bohong yang didakwakan kepada Rizik Syihab. Wali Kota Bogor Bima Arya diseret-seret oleh terdakwa Habib Rizik Syihab. Dalam eksepsi atas dakwaan tes swab di Rumah Sakit Umi, Jumat 27 Maret 2021 kemarin, Rizik menyebut Bima Arya sengaja berkoar-koar tentang perawatannya dan melakukan framing positif COVID-19, sehingga menimbulkan kehebohan di masyarakat. Bima dinilai membeberkan dengan sengaja hasil tes COVID-19 Rizik Syihab. Hal tersebut kemudian menimbulkan kehebohan masyarakat. Kehebohan itu lalu dianggap mengganggu proses perawatan Rizik di Rumah Sakit Umi. Padahal Rizik mengaku hasil positif COVID-19 tersebut baru berdasarkan tes swab antigen, belum berdasarkan tes PCR. Tapi Bima secara sengaja dianggap menyebar dan mengarahkan pemberitaan untuk membuat kehebohan. Ucapan Bima yang tersebar di media massa berakibat dirinya menjadi korban framing. Rizik mengaku dipaksa untuk menjalani tes swab COVID-19, padahal di hari yang sama, ia sudah menjalani tes swab PCR. Lantas apa tanggapan Wali Kota Bogor Bima Arya yang namanya diseret dalam eksepsi Rizik Syihab? Saya akan bertanya langsung ke Wali Kota Bogor Bima Arya. Kang Bima, Anda dituding melakukan kriminalisasi pasien, berbohong dan berkhianat karena pernah berjanji mencabut laporan terhadap Rizik di kepolisian tapi ternyata tidak. Apa respons Anda terhadap tudingan Rizik Syihab ini? Yang saya lakukan sebagai Ketua Satgas, semua terukur, ada landasan, ada aturan terkait dengan kewenangan. Kalau setiap langkah Satgas dalam menegakkan protokol kesehatan itu diartikan sebagai meneror, artinya berapa ribu orang yang sudah kami teror. Yang kami lakukan itu meminta semua untuk mematuhi protokol kesehatan. Ketika yang bersangkutan kami ketahui keberadaannya, kami koordinasi dengan pihak rumah sakit untuk meminta agar berkoordinasi terkait dengan tes PCR, ya itu konteksnya itu. Nah, kalau sedari awal pihak rumah sakit berkoordinasi dengan baik, ya saya kira persoalannya tidak akan menjadi rumit seperti ini. Kang Bima, sebetulnya bagaimana sih ikhwal Anda akhirnya melaporkan Rizik ke polisi? Apa menurut Anda yang ini sudah melanggar sehingga harus dilaporkan? Tugas kami itu kan memastikan ya, setiap indikasi kasus positif harus ditindaklanjuti. Ya, jangankan tokoh, tetapi orang biasa, warga pun kalau baru pulang dari luar kota, ini kita pastikan untuk ditelusuri kontak eratnya, diisolasi apabila ada gejala begitu. Dan selama ini semuanya berjalan dengan baik begitu. Nah, saat itu pun begitu, ketika ada indikasi Habib Rizik ini
diduga positif, ya itu kami lakukan. Dan memang fakta menunjukkan bahwa ternyata ketika masuk ke Rumah Sakit Umi itu, ya Habib Rizik itu positif. Bahkan kemudian di rut RSUD dalam sidang eksepsi sebelumnya, Rizik Syihab banyak memakai kata-kata kotor. Salah satunya menganggap jaksa dulu. Selain itu, Rizik juga menyalahkan Presiden, Menko Polhukam, dan Wali Kota Bogor Bima Arya. Ikut pada aturan siapa, kan begitu. Nah, saya kira ini penting ya untuk pembelajaran bagi semua bahwa protokol kesehatan ini penting dan nggak usah ditarik-tarik ke sana ke sini. Ini nggak ada hubungannya dengan politik dan sebagainya. Yang kami lakukan itu adalah fokus pada protokol kesehatan. Oke. Dan itu, ya. Kang Bima, berarti yang Anda ketahui adalah pada saat itu apakah Anda sudah mengetahui Rizik Syihab itu positif atau baru ketika dakwaan Rizik Syihab, dakwaan terhadap Dirut RS Umi ini dibacakan, Anda baru tahu bahwa betul memang Rizik Syihab pada saat itu positif? Ketika di BAP, di Bareskrim, baru saya diinformasikan dan ditunjukkan bahwa memang hasilnya ketika masuk ke Rumah Sakit Umi itu sudah positif. Ini kan yang kami khawatirkan. Ya, saya tidak mau ada warga kami yang bekerja di Rumah Sakit Umi ini terpapar. Setiap kasus itu kan harus diantisipasi. Protokol kesehatannya akan berbeda. Akan dilakukan kontak erat, tracing dan sebagainya. Malam itu saya ingat sekali, saya bilang yang bekerja di Rumah Sakit Umi ini juga menjadi tanggung jawab kami, harus kami lindungi. Konteksnya adalah itu. Oke, berarti Kang Bima yang Anda tangkap pada saat itu memang betul ini hanya sekedar koordinasi yang buruk antara Satgas Bogor dengan pihak rumah sakit atau memang ada kesengajaan menghalang-halangi atau menyembunyikan fakta yang sebenarnya saat itu. Boleh dijawab nanti Kang Bima, kita harus jeda terlebih dahulu. Pemirsa, Prime Time News akan kembali sesaat lagi. Anda kembali bersama kami di Prime Time News. Pemirsa, masih bersama dengan Wali Kota Bogor, Bima Arya. Kang Bima, kita lanjutkan kembali. Tadi Anda mengatakan pada saat kejadian koordinasi dengan pihak RS Umi Bogor itu sulit, buruk. Tapi itu hanya sekedar koordinasi yang buruk atau yang Anda tangkap ada upaya yang sengaja untuk menyembunyikan fakta yang sebenarnya saat itu bahwa Rizik Syihab memang positif COVID-19? Ya, hari ini kan fakta menunjukkan bahwa memang ada yang disembunyikan. Saat itu baru indikasi. Tapi hari ini sudah terang benderang semua bahwa memang ada yang disembunyikan ya berdasarkan proses hukum selanjutnya begitu. Dan bagi kami saat itu tidak lain dan tidak bukan ya semata hanyalah memastikan bahwa semua koordinasi berjalan dengan baik dan Rumah Sakit Umi saat itu tidak melakukan itu. Itu poin pertama. Dan poin kedua, Rumah Sakit Umi kemudian hadir ke Balai Kota mengakui bahwa tidak berkoordinasi dengan baik, meminta maaf kepada pemerintah kota dan berjanji untuk memperbaiki koordinasi dan memberikan informasi yang dibutuhkan. Atas dasar itulah kemudian Satgas menyatakan akan mempertimbangkan untuk mencabut aduan dengan catatan Rumah Sakit Umi itu mematuhi apa yang disampaikan, komitmen dan berkoordinasi dengan baik. Tapi itu pun kemudian tidak dilakukan oleh Rumah Sakit Umi. Oke, terkait dengan tadi Anda bilang sempat mempertimbangkan untuk mencabut aduan, saya ingin menyambung ketika Rizik menyampaikan eksepsinya kemarin juga disampaikan bahwa Anda melanggar janji di depan para ulama, katanya sudah berjanji sebetulnya akan mencabut laporan terhadap Rizik Syihab. Apa yang terjadi sebetulnya, Kang Bima? Pada saat press conference Rumah Sakit Umi bersama-sama Satgas di Balai Kota, kami sampaikan itu. Ini masih saya pegang draft press conference-nya, poin nomor 12. Saya bacakan lagi. Untuk itu kami mempertimbangkan mencabut aduan ke kepolisian dan akan mempertimbangkan memberikan sanksi administratif gitu. Ini kami jelaskan kemudian apabila Rumah Sakit Umi memperbaiki koordinasi dan komunikasinya. Itu. Nah, malamnya di Balai Kota kami bersilaturahmi dengan perwakilan FPI dan para habaib. Saya sampaikan juga penjelasan yang sama. Saya sampaikan bahwa ya kami akan mempertimbangkan apabila kemudian Rumah Sakit Umi terus berkoordinasi dengan baik. Tapi faktanya pada prosesnya kemudian tetap saja banyak hal yang sulit untuk kami akses ya. Berdasarkan undang-undang, berdasarkan aturan, semua rumah sakit itu setiap hari pasti menyampaikan data-data kepada Satgas agar bisa dilakukan langkah-langkah prokes selanjutnya.
Kang Bima, jadi kata-katanya adalah kami akan mempertimbangkan. Jadi Anda Ya. tidak mengakui bahwa Anda berjanji akan mencabut laporan terhadap Rizik Syihab? Silakan diputar kembali, saya kira video pernyataan kami pada saat press conference itu, ya kata-katanya seperti itu. Dan pada proses kemudian, ya memang tidak ada langkah-langkah kami untuk mencabut itu, ya karena apa yang dijanjikan oleh Rumah Sakit Umi tidak dipenuhi. Oke, jadi sampai terakhir ketika aduan juga sudah masuk ke kepolisian, Rumah Sakit Umi tidak melaporkan ada satu pasien bernama Muhammad Rizik Syihab positif COVID-19 di rumah sakit ya? Data-data bahwa Habib Rizik positif dan sebagainya ya justru kami dapatkan setelah proses hukum berjalan. Ya setelah di BAP dan sebagainya, kami juga membaca laporan di media, ya seperti itu. Ya artinya betul bahwa saat itu ada yang tidak dibuka, ada yang tidak disampaikan, ada yang ditutupi, apapun motifnya. Oke, Kang Bima, nama Anda disebut, kemudian ada juga nama Menko Polhukam. Apakah Anda melihat ini ada upaya yang dilakukan untuk melempar kesalahan kepada pihak lain? Ya, saya kira biarkan publik yang menilai. Ya, yang pasti, insya Allah saya siap untuk memenuhi panggilan apabila dibutuhkan untuk memberikan keterangan di persidangan. Saya akan sampaikan sejelas-jelasnya, saya akan sampaikan sedetail-detailnya, saya akan sampaikan semua informasi yang dibutuhkan agar semua didudukan dalam koridor hukum, nggak ditarik ke sana ke sini, nggak ada urusan itu, urusan politik atau apa. Ini adalah urusan penegakan protokol kesehatan oleh kepala daerah, oleh Satgas, ya bukan saya sendiri, tapi oleh Satgas di Kota Bogor. Oke, apakah sudah ada panggilan dari persidangan atau pengadilan sampai saat ini, Kang Bima? Saya sudah mendapatkan informasi secara informal, disampaikan agar bersiap-siap untuk memenuhi itu, tetapi jadwalnya belum ditentukan. Tapi insya Allah saya siap. Saya akan sampaikan semuanya agar semuanya terang benderang, agar publik juga mendapatkan edukasi informasi yang jelas dan utuh. Ya, jangan sampai persoalannya ini bergeser ke bukan substansinya. Oke, terakhir Kang Bima, supaya tidak ada kesalahpahaman karena ini seperti biasa ada sensitivitas di sini ketika Anda sudah disebut oleh Rizik Syihab berkhianat, mengkhianati janji kepada para ulama. Apa yang Anda ingin sampaikan supaya ini tidak diseret-seret ke ranah agama atau ke ranah lainnya? Apa yang ingin Anda sampaikan? Hormati proses hukum, perhatikan, pelajari semua fakta-fakta yang ada, dan saya kira beri kesempatan kepada para penegak hukum untuk menjalankan tugasnya sehingga kita semua bisa mendapatkan pembelajaran yang baik agar ke depan ya kita tahu apa yang perlu kita perbaiki, apa yang perlu kita kuatkan, dan yang paling penting adalah jangan sampai kita terbelah, terpecah atas kejadian ini.